Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Adorable Islam, mari kita agungkan selalu nama Allah, dengan hati yang tunduk, akal yang jujur, dan kesadaran yang tenang. Allah bersumpah dalam Al-Quran, bukan dengan penjelasan panjang, melainkan dengan langit, dan sesuatu yang hadir di malam hari. Wasamai Wat-Tariq. Tahukah kita, mengapa Allah menyebut At-Tariq, bukan sekadar sebagai bintang, tetapi sebagai tanda? Malam ini, kita tidak sedang membuktikan Al-Quran dengan sains, dan tidak pula menjadikan sains sebagai hakim atas wahyu. Kita hanya akan bertadabbur, membaca isyarat langit, dan merenungi interaksi kosmik sebagaimana Al-Quran mengajarkannya. Di Adorable Islam hari ini, kita tidak akan mengklaim bahwa Al-Quran adalah buku astronomi. Namun, Al-Quran adalah petunjuk yang sesuai di segala zaman. Kita akan berjalan di tengah, dengan akal sehat, dalil yang sahih, dan fakta ilmiah yang mapan. Sebelum masuk ke ayat-ayat, ada satu prinsip kunci yang harus jelas bahwa Al-Quran tidak diturunkan untuk mengajarkan teori sains. Tetapi Al-Quran juga tidak pernah bertentangan dengan realitas alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatna fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq aw lam yakzib rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran Surah Fussilat ayat 53. Dengan kata lain, alam semesta adalah tanda bukan hakim atas wahyu, dan bukan pula musuh bagi iman. Jika sains berubah, yang berubah adalah pemahaman manusia, bukan kebenaran Al-Quran. Allah memberikan petunjuk tentang perbedaan cahaya matahari dan bulan dalam Quran Surah Yunus ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa taqaddarahu manazil lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allah dhalika illa bil haqqi fassala al-ayat liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar, iya, dan bulan bercahaya, nur. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada kaum yang mengetahui. Perhatikan, cahaya matahari digunakan kata dia, yaitu cahaya yang memancar. Sedangkan bulan digunakan kata nur, yaitu cahaya yang tampak. Sains modern menjelaskan bahwa matahari menghasilkan energi cahaya sendiri. Adapun bulan tidak menghasilkan cahaya, hanya memantulkan. Meskipun Al-Quran tidak menjelaskan mekanisme fisika, tetapi Allah sudah menjelaskan bahwa ada perbedaan antara keduanya. Ini penting, karena banyak kosmologi kuno menyebut matahari dan bulan sama-sama bercahaya, dan Al-Quran sudah lebih dulu menjelaskannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang bintang sebagai penerang saat malam. Bintang digambarkan memiliki fungsi, bukan fantasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzab as-sa'ir. Artinya, sungguh, kami benar-benar telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat pelempar terhadap setan, dan menyediakan bagi mereka setan-setan itu azab neraka sair, yang menyala-nyala. Quran Surah Al-Mulk ayat 5. Dalam ayat tersebut, Al-Quran menggunakan kata masabi, bentuk jamak dari misbah yang berarti lampu, pelita, sumber cahaya. Sebagian terjemahan menuliskannya sebagai bintang-bintang karena itu adalah penjelasan tafsir, bukan terjemahan harfiah. Al-Quran sendiri tidak menyebut kata najm atau nujum yang merupakan istilah umum bahasa Arab untuk bintang, melainkan menekankan fungsi cahaya di langit, bukan nama bendanya. Karena itu, terjemahan lampu-lampu atau masabi dan penjelasan bintang-bintang tidak bertentangan, melainkan berada pada level bahasa dan tafsir yang berbeda. Fakta ilmiahnya, bintang adalah objek yang menghasilkan energi sendiri, bukan reflektor seperti bulan. Al-Quran tidak menjelaskan ukuran bintang, suhu bintang, atau reaksi nuklir. Namun tidak satupun ayat menyebut bintang sebagai benda palsu atau ilusi. Dan ini penting secara metodologis, Al-Quran tidak salah menyampaikan tentang alam, meski tidak merinci. Al-Quran tidak menyebut jenis bintang tertentu dan juga tidak mengklaim penemuan astronomi modern. Namun yang menarik bahwa Al-Quran menggambarkan bintang dan tatanan kosmik sebagai sesuatu aktif dan dinamis.
bukan sekadar titik statis. Sains modern menemukan kalau ada fenomena kosmik berenergi tinggi, radiasi, denyut, dan interaksi kosmik. Jadi, bahasa Al-Quran konsisten dengan realitas alam yang kompleks, tanpa harus dipaksakan menjadi teori ilmiah tertentu. Termasuk diantaranya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa bintang sebagai petunjuk adalah fungsi nyata, bukan mitos. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim wa alama wa bin-najmi hum yahtadun. Artinya, Dia juga menciptakan tanda-tanda. Dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 16. Bukan hanya itu, Allah memberikan petunjuk bahwa langit sebagai atap yang terjaga. Disebutkan Allah bahwa bintang sebagai petunjuk. Sadarkah bahwa selama ini navigasi darat dan laut di bumi telah menggunakan bintang? Bintang pun digunakan sebagai penentuan arah dan musim. Bahkan ilmu falak Islam berkembang dari sini, jadi Al-Quran tidak mengaitkan bintang dengan ramalan nasib. Ini membedakan Islam dari astrologi. Takhayul, mitologi langit Al-Quran berbicara fungsional dan rasional. Bismillahirrahmanirrahim wa ja'alna as-samaa saqfan tahfuzan wa hum 'an ayatiha ma'ridun. Artinya, kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, tetapi mereka tetap berpaling dari tanda-tandanya yang menunjukkan kebesaran Allah, seperti matahari dan bulan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 32. Fakta ilmiahnya bahwa atmosfer melindungi bumi, menyaring radiasi berbahaya, serta menjaga kestabilan suhu. Al-Quran tidak mengatakan tentang komposisi gas, lapisan atmosfer, atau rumus fisika. Namun, menyampaikan makna fungsionalnya dengan benar. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak berspekulasi. Islam tidak mengajarkan untuk memaksakan ayat agar cocok dengan teori atau menjadikan sains sebagai hakim wahyu. Imam Al-Ghazali berkata, kebenaran wahyu tidak bergantung pada pengetahuan manusia. Prinsip emasnya bahwa benar jika sains mengalami perubahan. Yang perlu dikoreksi adalah tafsir manusianya, bukan Al-Quran. Inilah yang membuat Islam sesuai di segala zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. Orang berakal bukan yang paling banyak klaim, tapi yang paling rendah hati. Semakin jauh manusia meneliti alam, semakin jelas bahwa ilmu akan bertambah, tetapi ketidaktahuan kita jauh lebih besar. Semoga kita termasuk orang yang berpikir, orang yang tunduk, dan orang yang tidak sombong atas ilmu. Jika video ini bermanfaat, sebarkan sebagai cahaya, bukan bahan debat. Karena kebenaran tidak perlu teriak. Ia cukup disampaikan dengan jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Like and share. subscribe.